lewat hidung, lewat lubang hidung menuju ke arah lambung. Ini tujuannya untuk membantu ibu terpenuhi asupan gizinya. Karena beberapa hari ini contoh ya, karena beberapa hari ini ibu tidak bisa makan melalui mulut. Jadi kami bantu untuk mencukupi nutrisi ibu melalui selang ini, pemasangan selang ini. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah, kalau misal pasiennya sadar, kita bisa ke pasien. Tapi kalau misal enggak, ada keluarga, kita tetap harus izin ya dengan keluarga ya. Setelah kayak gitu, baru kita melakukan tindakan tadi apa? Cuci tangan, terus apa? Menempatkan alat dekat. Yang didekatkan mungkin apa aja itu yang alat digunakan berarti? Selang SGD, stetoskop, switch dengan ukuran sesuai kebutuhan atau corong, bengkok, klem, pelumas, plaster dan gunting, perlak dan pengalas, tisu, makanan atau cairan sesuai kebutuhan, air matang, obat yang telah dicairkan, sama sarung tangan. Ini sebenarnya nggak cuma perlak ya, harusnya ada handuknya ya. Ya, jadi ini nanti akan dipasang ke dada ibu, di bawahnya perlak, di atasnya handuk. Ini untuk menjaga saat tindakan barangkali ada cairan atau apa yang menetes atau tumpah atau keluar gitu ya. Jadi untuk membantu ke arah itunya ya. Sebenarnya ini di bawah ditaruh di sini. Atau kalau tidak memungkinkan ini, yang penting ini kan sudah dekat nih. Bisa apa namanya? Mudah lah untuk dijangkaunya ya, jadi nggak masalah kalau misalnya di sebelah sini. Atau biasanya kita kalau di rumah sakit ada yang bawa troli. Jadi kalau apa namanya pasien, perawat, terus petugas kayak gitu yang jaga, mereka kan operan jaga kayak gitu ya, atau mungkin melakukan tindakan pasti ada troli yang sudah disiapkan di situ tuh udah lengkap untuk melakukan tindakan. Biasanya ditaruh di sebelah kanan kita untuk trolinya. Gitu. Terus sudah didekatkan alat, Memberikan salam kepada pasien. Oke, yang tadi ya sama lah ya kayak yang oksigen ya. Selamat pagi Bu, perkenalkan kita dulu siapa. Kita yang bertugas di Bangsal Mawar contohnya ya, yang bertugas di pagi ini dari jam 7 sampai jam 2. Karena tidak semua orang, tidak semua pasien itu tahu jam jaga apa namanya petugas gitu ya. Dikira nanti oh tadi pagi sama Bu ini kenapa kayak gitu, hal-hal kayak gitu harus kita perjelas ke pasien. Kita tugas dari jam segini sampai jam segini Bu kayak gitu. Terus menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan. Oke, tadi ya yang sudah dijelaskan ya, mau melakukan pemasangan tindakan untuk apa namanya pemasangan selang untuk membantu pemenuhan gizi ibu, karena beberapa hari ini ibu tidak bisa makan lewat mulut. Jadi untuk mencukupi gizi ibu kita bantu melalui selang ini, pemasangan selang ini gitu. Nah, pemasangan selang ini nanti lewat hidung ibu menuju ke lambung ya Bu. Oke, terus ibu bersedia gitu, kita tanyakan dulu apakah ibu bersedia kayak gitu. Ya, kalau ibu bersedia baru melakukan tindakan selanjutnya. Oke, privacy. Izin ya Bu, menutup tirai, menutup pintu, menutup jendela kayak gitu. Mengatur posisi pasien dalam posisi semi-forward. Nah, semi-forward itu kurang lebih ya 45 lah ya, 45 derajat. Nah ini harusnya dinaikkan, bisa nggak? Bisa dari situ. Ya Allah, kamu di belakang Buria persis, maafkan ya. Bisa nggak dari ini ya? Bisa ini dari situ. Oh dari situ ya? Itu mana? Masih berfungsi di ini bukan? Dua-duanya? Enggak, yang satu yang Satu yang Di sana, di sana. naik nggak? naik enggak? Naik. Terus? Terus memakai sarung tangan. Oke.
Pakai sarung tangan ya, Buria nggak usah pakai ya. Terus Membersihkan lubang hidung pasien. nah, seperti tadi yang oksigen gitu ya, membersihkan lubang hidung itu sebenarnya ada yang mengatakan boleh menggunakan alkohol swab. Alkohol swab itu kan juga dipakai buat suntik KB ya, saat KB kayak gitu kan. Cuma kembali lagi nanti takutnya ada alergen atau apa kayak gitu kan. Jadi amannya menggunakan tisu atau kasa. Kalau kita nggak ada sedia tisu, minta punya pasien. Gitu ya. Tapi ini ada ya. Kita bersihkan dulu ya. Oke. Terus? Mengukur panjang penduga lambung. Oke. Kan kita sudah pakai sarung tangan tuh. Memori sarung tangannya. Kita mengukur. Ini kenapa rambutnya kayak gini semua ya? Kita mengukur, ini ada spidol nggak? Karena saat kita mengukur, ya. Tapi gini, karena ini kan nanti akan masuk ke pasien ya. Kita jangan mengukur nempel ke pasien. Nanti akan jadi yang ngukurnya ini. Ya ini kan harusnya biasanya ada yang tutup, ada yang ini tutup. Jadi kita nggak usah repot untuk klem. Klem itu kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Ditekuk selangnya biar untuk mencegah udara nanti masuk. Kalau nanti kebanyakan malah jadi tumbuh. Padahal kita uji coba saat nanti sudah masuk itu kan kita juga mengeceknya dengan memasukkan udara 20 kan di situ disampaikan di belakang kayaknya ya. Ini kan udah berisi udara. Nanti kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Kan udah 5 ya. Tadi udah 5. Nanti kalau sudah masuk kita pakai stetoskop, dengarkan di lambung. Kita langsung dorong udaranya. Kalau ada bunyi, nah itu sudah masuk ke lambung. Itu teori ya. Nanti kalian harus lebih peka pendengarannya. Kalian kalau Nancy pakai tensi raksa atau digital? Raksa ya? Oke. Jarum. Ya, jarum juga bisa sih. Dulu Buria ada raksa soalnya. Raksa itu kan juga ini ya. Intinya jarum dan raksa itu kan ini jangan sampai menempel ya. Dari ujung hidung sampai ke ujung telinga di sini. Sini. Jangan nempel ya, Buria nempel tadi. Oke, terus sampai prosesus peik ya, sifoideus. Jadi nek wong Jawa ki ngomongnya ulu hati. Oh iya. Ki ana sing ngomong luar Jawa enggak? Ini ya. Natasha. Nah, kita kasih tanda di sini. Harusnya ada spidol atau alat untuk menandai ya. Kalau sudah ini, baru kita kasih pelumas gel untuk membantu proses kita memasukkan selang ini. Kadang tuh kalau di lahan ya ada yang dia itu gel langsung ditaruh di tangan, terus nanti langsung di ini ya. Oke.
kayak giniin. Tapi kalian bisa juga menyediakan kasa terus ditaruh gel, dimasukkan ke bak instrumen. Bak instrumen itu kan bersih ya, itu bisa di lap di sini. Ini untuk membantu aja memasukkan apa namanya selangnya gitu ya. Terus saat kita mau memasukkan selang, kita menyampaikan dulu ke pasien. Nanti saat saya memasukkan selang mungkin ada tindakan yang dirasakan ibu kurang nyaman kayak gitu. Kalau ibu merasakan kurang nyaman, kan nggak bisa tuh ngomong, makanya ngomong malah nanti jadi kesedap ya. Bisa angkat tangan kalau ibu merasakan tidak nyaman. Jadi kalau misal tidak nyaman kan berarti kita harus lebih hati-hati ya dalam memasukkan gitu. Terus nanti saat kita proses pemasangan dibantu juga dengan ibu posisi seperti menelan ya bu ya, kayak gitu ya. Oke, terus NGT itu sebenarnya kalau di lahan tuh nggak banyak prasatnya. Oke, permisi ya bu ya, saya mulai ya bu. Ya, ibu agak dibantu nggak? Ini agak fleksi sedikit. Oh, ini nggak dibuka. Ya kalau aslinya enggak ya. Kalau ini malah mau dibuka. Ini nggak boleh dibuka. Tapi kan masih biasa. Ini udah mentok nih. Anggap saja ini sudah masuk ya, sudah masuk semua ya. Nah kalau sudah masuk semua ini harusnya diklem biar tidak ada udara banyak yang masuk, karena kita saat mau mencoba untuk memastikan bahwa ini sudah masuk ke lambung atau belum, itu memang kita harus memasukkan udara. Nah, kita harusnya udah pasang stetoskop di sini. Stetoskopnya tuh. Oke. Di lambung ya, berarti di perut sebelah kiri. Kalau kalian merasa susah, minta tolong asisten. Gitu ya. Ya, kalau kalian merasa susah melakukan tindakan, berarti tindakannya nggak cuma sendiri, ada 2 orang yang membantu. Mungkin memegangkan ini atau apa namanya, selang ini, memasukkan ini ya. Nah, kalau sudah terdengar apa namanya, bluk kayak gitu ya, itu berarti sudah masuk ke lambung. Kalau sudah masuk ke lambung, berarti kalian harus apa namanya, fiksasi di bagian hidung selanjutnya ya. Yang melakukan fiksasi di depan hidung dan pipi dan hidung. Cuma nah, ini nanti misal ini kan karena hidung sebelah kiri ya, bisa sebelah kanan atau kiri. Kalau ini sebelah kiri, lebih nyamannya pasien itu kan berarti fiksasinya di sebelah kiri juga. Ini yang kupu-kupu ya, Buria kalau ngomong ini kupu-kupu. Ditaruh di atas hidung pasien. Nah, ini Buria kurang panjang nih. Ini harusnya kayak gini, tapi karena kurang panjang bawahnya ya. Terus ini kalau kayak gini kan udah kuat. Ya,
berarti